Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 MLP 3 akan menjelaskan tentang study case PT Batik Nesia dan nantinya akan dilanjutkan dengan pendemoan Odo. PT Batik Nesia ini perusahaan fashion batik yang berlokasi di Ketintang, Surabaya, menjalankan penjualan melalui batik offline dengan proses distribusi terpusat dari satu gudang utama. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis, perusahaan ini mengimplementasikan sistem ERP berbasis Odoo. Sistem ini mencakup 6 modul utama yang saling terintegrasi, yaitu CRM, Point of Sale, Invoicing, Email Marketing, Purchase, dan Inventory. Modul CRM digunakan untuk mengelola hubungan pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang lebih personal. Modul POS memungkinkan pencatatan transaksi di butik secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem stok serta penagihan. Sementara modul invoicing mempermudah pembuatan dan pemantauan faktur secara otomatis. Untuk mendukung pemasaran, modul email marketing digunakan untuk mengirim kampanye promosi yang lebih tersegmentasi berdasarkan data pelanggan. Di sisi pengadaan, modul purchase mengatur alur kerja mulai dari permintaan pembelian hingga penerimaan barang. Seluruh aktivitas manajemen stok dikendalikan melalui modul inventory yang memantau pergerakan ketersediaan barang secara akurat. Dengan integrasi sistem ini, PT Batik Nesia berhasil meningkatkan efisiensi, keteraturan operasional, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan era digital. Baik, selanjutnya penjelasan terkait submodul dan juga PIC-nya. Yang pertama, modul sales. Submodulnya kami memilih CRM dan permasalahannya tidak ada pencatatan terpusat riwayat interaksi dan pembelian pelanggan, menyulitkan follow up dan penawaran personal yang sesuai kebutuhan pelanggan. PIC-nya Adininda Wahyu Saputri dan integrasi dengan submodul lainnya yaitu terintegrasi dengan POS untuk mencatat riwayat pembelian, email marketing untuk segmentasi kampanye, dan inventory untuk menyarankan produk yang sesuai preferensi pelanggan. Untuk modul yang kedua yaitu modul sales, submodulnya kami memilih POS dengan permasalahan transaksi penjualan di butik tidak terdokumentasi secara terpusat, menyebabkan kesulitan pelacakan stok dan akurasi penjualan. Untuk PIC-nya Hadi Julian dan integrasi dengan submodul lainnya yaitu dengan inventory, pengurangan stok otomatis, invoicing, pembuatan faktur penjualan, dan CRM, pembaruan riwayat pembelian pelanggan. Untuk modul yang ketiga, yaitu accounting, kami memilih submodul invoicing dengan permasalahan proses penagihan dilakukan manual dan terpisah antara kanal online dan offline, meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan pembayaran. Untuk PIC-nya Dimas Faizal Fikri Utama, dan integrasi dengan submodul lainnya yaitu dengan POS, pembuatan faktur otomatis dari transaksi, purchase, pencatatan tagihan dari pembelian, dan CRM untuk pemantauan pembayaran oleh pelanggan. Kemudian untuk modul yang selanjutnya yaitu marketing, kami memilih submodul email marketing dengan permasalahan promosi tidak tersegmentasi dan tidak berbasis data pelanggan, menyebabkan kampanye tidak efektif dan rendahnya tingkat respons pelanggan. Untuk PIC-nya Muhammad Nurafli Hikmal Putra dan integrasi dengan submodul lainnya yaitu dengan CRM, segmentasi pelanggan untuk kampanye, POS untuk mengidentifikasi produk yang sedang tren, dan inventory untuk menghindari promosi barang yang kosong. Selanjutnya modul purchase, kami memilih submodul purchase dengan permasalahan pembelian bahan baku tidak berdasarkan data stok aktual menyebabkan keterlambatan restock dan potensi kekurangan barang di gudang. Untuk PIC-nya Marfrida Halia Putri dengan integrasi dengan submodul lain yaitu inventory, pemicu pembelian otomatis bila stok rendah, POS identifikasi produk laris, dan invoicing untuk pembuatan tagihan pembelian. Modul selanjutnya yaitu inventory. Kami memilih submodul inventory dengan permasalahan sulit memantau jumlah dan pergerakan stok secara real time meski hanya satu lokasi, menyebabkan inefisiensi dan keterlambatan informasi. Untuk PIC-nya sendiri, Desi Dwi Arianti dan integrasi dengan modul lainnya yaitu dengan POS, pengurangan stok otomatis saat transaksi, purchase, update stok saat barang datang, dan CRM untuk proyeksi permintaan produk.
Selanjutnya kami akan mendemokan Odo dari Batik Nesia. Di sini dimulai dari stok persediaan atau inventory. Di sini inventory sendiri terintegrasi dengan POS, purchase, dan CRM. Kemudian di sini kita bisa menambahkan produk. Untuk vendor dari Batik Nesia sendiri ada 5, salah satunya yaitu batik keris. Di sini kita akan menambahkan produk dari batik keris itu. Kita tambahkan dulu gambarnya. Kemudian namanya adalah dress batik lengan pendek motif flora kombinasi. Kemudian disentang untuk bagian POS-nya karena akan terintegrasi dengan POS itu sendiri. Kemudian untuk jumlahnya ada 2. Lalu harga jual sendiri itu kan kalau dari vendor dia 1.368.000. Jadi ini kita taruh di modal yaitu 1 juta. Dan untuk harga jual sendiri adalah untuk kategorinya sendiri goods, lalu di POS kita masukkan kategorinya yaitu, dan di pembelian kita tambahkan pemasok yaitu batik keris Solo. Nah, untuk ini kan semuanya sudah terisi. Lalu kita bisa melihat di bagian produk itu apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk dress batik lengan pendek motif flora kombinasi. Baik, setelah di inventory, selanjutnya akan ke POS. Oke, di POS ini kita mengasih cash opening bisa berapa aja. Di sini saya akan memasukkan contohnya 3 juta. Nah, di sini tadi akan kelihatan yang dari inventory itu akan masuk ke bagian POS. Nih, saya coba check out dan di sini kita juga menyediakan kartu membership kepada pelanggan yang nantinya akan dapat feedback dari CRM. Di sini di POS bisa menambahkan pelanggan. Kita coba dari email yang sudah ada, misalnya Ana. Di sini dia akan membeli membership yang sudah kami tawarkan dan juga dress batik lengan pendek motif flora kombinasi yang sudah ditambahkan dari inventory tadi. Di sini POS akan melakukan pembayaran. Di sini bisa memilih antara cash atau kredit tergantung dari pelanggan. Di sini saya coba kartu kredit dan ini bisa dicentang yang nantinya akan masuk ke invoicing. Divalidasi. Nah, ini akan keluar resipnya. Nanti bisa dikirim ke email yang sudah dimasukkan tadi. Nah, sudah, semisal POS mau buat pesanan baru, maka klik tombol yang ini. Nantinya akan diteruskan ke bagian awal. Selanjutnya, setelah transaksi pos selesai, kita pencet garis 3 pojok kanan atas, kemudian pencet tutup kasir, kemudian pencet tombol tutup kasir, kemudian tetap lanjutkan. Kemudian kita pencet tombol backend. Kemudian kita pencet tombol kiri atas menu home.
Lalu lanjut ke bagian saya, yaitu bagian invoicing. Kemudian kita masuk ke menu customer, kemudian faktur. Kemudian kita bila ingin mengirim struknya, kita pencet pelanggan, kemudian kirim. Kita kirim ke Ana, pencet tombol kirim, lalu sudah terkirim. Untuk melihat tampilan dari si customer, kita ke surat tinjau. Nah, seperti ini untuk tampilan dari customernya. Kita pencet back lagi. Baik, selanjutnya dari invoicing ini kan sudah mengirimkan struk pembelian ke pelanggan, dan dari sini dapat kita ketahui bahwa pelanggan ini membeli membership di toko kita. Jadi dari membership ini selanjutnya kita bisa memberikan penawaran secara personal terhadap pelanggan ini di bagian CRM. Oke, di sini kita buat baru. Untuk kontaknya tadi kita cari atas nama Ana. Oke, terus kemudian kita tambah sini opportunity Ana. Selanjutnya kita klik penawaran baru. Oke, di sini selanjutnya kita tambahkan produk untuk memberi penawaran ke customer tersebut. Sini kita misal ya blus batik lengan 3/4 motif sekar. Nah, untuk di CRM ini, karena ini kan penawaran untuk membership di toko kita, jadi kita akan memberikan diskon. Sini kita memberikan diskon 30%. 30%, jadi dari 950 jadi 665. Kemudian selanjutnya kita kirim. Nah, di sini kita bisa mengetikkan penawaran. Kita bisa menuliskan penawaran apapun, kemudian kita kirim. Nah, setelah kita kirim, maka akan beralih ke penawaran terkirim. Untuk melihatnya, kita bisa tinjau. Nah, berikut ini merupakan POV dari customer itu. Di sini ada accept and sign dan juga reject. Jadi kita accept aja sini. Customer berarti menerima penawaran dari toko kami. Oke, di sini langsung thank you, your order has been confirmed. Kita kembali ke mode edit. Nah, setelah customer ini sudah menerima penawaran kita, maka akan diarahkan ke order penjualan. Nah, di sini selanjutnya kita membuat faktur. Untuk selanjutnya kita kan sudah buat faktur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian invoicing untuk memberikan tagihan kepada customer tersebut. Oke, selanjutnya setelah bagian CRM membuat faktur untuk customer, nextnya invoicing, bagian invoicing yang bertugas untuk menagih kepada si customer. Kita klik bagian button pelanggan, kemudian kita masuk ke faktur untuk mengecek struk penagihan, dan kita klik yang pada bagian yang belum lunas.
Kemudian invoice mengkonfirm untuk mengirimkan email penagihan. Klik kirim. Kemudian untuk tampilan pada menu email customer seperti ini penagihannya, dan kita back, kita klik bayar, metode pembayarannya bank, create payment, dan penagihan sudah lunas. Nah, di sini setelah pihak invoice mengkonfirmasi pembayaran dari customer, maka lanjut ke bagian inventory untuk memvalidasi dari pengiriman produk yang sudah dipesan oleh customer. Yaitu di sini yang order pengiriman satu untuk dikirim, kemudian di sini divalidasi. Sudah, maka ini sudah tervalidasi. Karena di sini sudah divalidasi, maka proses pembelian telah selesai dan produk sudah dikirim. Nah, di sini tadi setelah proses pengiriman produk, maka di bagian produk ini kan tadi pesanannya adalah blus batik lengan 3/4. Nah, di sini tadi itu stoknya ada 9 unit. Sekarang sudah turun menjadi 8 unit yang menandakan bahwa produk sudah berkurang dan produk sudah dikirim. Kemudian dari sini kembali ke dashboard untuk ke tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya ada email marketing, yang dimana dalam email marketing ini dapat membuat dan mengirimkan kampanye promosi secara cepat dan mudah. Di dalam email marketing ini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada mailing, yaitu berisi tentang promosi yang pernah kita buat. Selanjutnya itu ada mailing list. Di sini berisi tentang penerima email kita. Di sini saya bagi dua, yaitu customer royal dan customer biasa. Selanjutnya itu ada campaigns, reporting, dan configuration. Nah, selanjutnya saya akan membuat promosi baru karena di pos sedang mengadakan diskon 15% untuk pembelian batik untuk semua customer. Jadi saya langsung buat, saya klik new. Di sini saya akan memasukkan judul dari emailnya. Di bawah ini penerima emailnya yaitu mailing list. Kan tadi di mailing list ada dua kelompok, yaitu customer royal dan customer biasa. Berhubung ini untuk semua customer, jadi saya klik yang customer. Selanjutnya di bawah ini terdapat beberapa template yang bisa kita gunakan. Berhubung saya sudah buat, jadi saya pilih yang kosong. Di sini tinggal drag and drop saja. Sesudah seperti ini, bisa kita langsung kirim atau kita jadwalkan pengirimannya. Berhubung saya ingin langsung mengirimkan, saya klik langsung kirim. Berhubung proses ini memakan waktu lama, saya akan skip ketika emailnya berhasil terkirim. Jika sudah terkirim, di sini terdapat 3 informasi, yaitu 3 email yang digagalkan oleh sistem dan 20 email yang berhasil dikirimkan, dan yang terakhir ini 2 email yang gagal. Untuk mengecek keberhasilan dari
pengiriman email ini, saya akan membuka akun saya. Di sini sudah masuk, dan ini jika dibuka oleh customer. Beginilah tampilan yang dilihat oleh customer. Oke, selanjutnya dari email marketing, ketika sudah dibuat pengumuman diskon, maka selanjutnya akan diimplementasikan ke POS. Di POS ini sama kayak awalnya, taruh kas opening, saya taruh 3 juta. Nah, itu pelanggan akan meng-check out barang yang ia inginkan, semisal dress batik ini sama kebaya lengan ini. Untuk pelanggannya kita implementasikan ke yang sudah ada, semisal ini. Nah, pengimplementasian diskonnya tersebut akan diterapkan di bagian 3 ini dan ke sini. Nah, ini tuh bisa dipilih ada 15 dan 20%. Karena email marketing mengumumkan diskon 15%, maka saya akan terapkan di 15%. Harganya akan berkurang. Dan saya akan check out, kirim ke faktur, dan pembayaran menggunakan kartu kredit, divalidasi. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa dikirim. Dan resinya akan terkirim ke email yang sudah tertera. Untuk bagaimana pembuatan diskonnya, ini tuh ada di bagian, kita ke backend dulu, terus kita ke konfigurasi, ke pengaturan. Diskonnya itu akan diterapkan pada bagian ini, daftar harga fleksibel. Intinya di sini akan ditambahkan diskon yang kita mau di sini. Nah, berhubung saya sudah terapkan, saya terapkan 15 dan 20%. Dan berhubung di email marketing penerapan pengumumannya di 15%, saya contohkan menggunakan diskon 15% di produk tadi. Oke, kita kembali. Oke, sekian pengimplementasiannya dari diskon yang telah dibuat oleh email marketing. Baik, setelah penerapan promo yang ada di POS, kita akan lanjut ke pembelian produk atau pembelian stok. Nah, di sini dari purchasing, ini adalah dashboardnya. Kita klik order, lalu kita masuk ke order pembelian. Nah, di sini kita tambah baru untuk membuat order pembelian yang baru. Lalu kita akan mengklik vendornya, di sini pemasoknya, yaitu Batik Keris Solo. Lalu kita akan menambahkan produk tersebut, apa yang ingin kita beli, apa yang ingin kita stok. Nah, di sini ada produk dress batik lengan dengan on hand atau stok yang 0. Jadi kita harus merestock stok tersebut. Di sini kita tambahkan 20. Oke. Nah, lalu di sini harusnya kita kirim RFQ untuk mengirim email kepada vendor tersebut, tetapi kita lewati saja, nah, takutnya limit. Kemudian kita kirim konfirmasi order, terus kita pencet terima. Nah, ini nantinya akan divalidasi oleh tim dari pihak inventory. Jadi kita selanjutnya akan membuat tagihan. Di sini dari order pembelian, kita akan klik, kemudian kita buat tagihan. Nah, kita harus memilih, kita bayarnya berapa. Kan tadi kita belinya 20, jadi kita akan bayar lunas semua. Oke. Terus, nanti kita simpan secara manual saja, karena nantinya akan divalidasi oleh pihak
invoicing dan juga pihak inventory. Kemudian setelah proses melakukan pesanan ke vendor pada bagian purchase, kemudian masuk ke dalam bagian invoicing untuk melakukan validasi tagihan dan membayar tagihan tersebut. Kita masuk ke vendor, menu vendor, kemudian ke menu tagihan, dan kita pilih tagihan yang belum lunas. Kita klik, kemudian kita konfirmasi tagihan untuk memvalidasi jumlah tagihan. Konfirmasi. Kemudian kita klik button bayar untuk membayar tagihan tersebut. Create payment. Dan tagihan akan berubah menjadi lunas. Setelah tadi di invoice, memvalidasi dan membayar pesanan, kemudian selanjutnya akan ke inventory. Di sini inventory akan memvalidasi pesannya yang sudah diterima. Akan divalidasi. Kemudian di produk otomatis jumlahnya akan bertambah. Nah, tadi kan membeli dress batik lengan pendek motif floral kombinasi. Tadi stoknya 0. Nah, sekarang stoknya 20 karena yang dibeli tadi jumlah produknya adalah 20. Jadi sekian demo Odo dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.